Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yuhdil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, jamaah kajian online Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat mengikuti kajian online yang insya Allah selalu dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, kajian online Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo pada kesempatan petang hari ini kita akan belajar bersama tentang 3 bentuk motivasi beribadah. Beribadah, atau lebih tepatnya mengabdi kepada Allah, adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Hal ini selaras dengan perintah yang tertuang dalam Al-Quran, bahwa manusia dan jin diciptakan untuk tujuan mengabdi kepadanya. Meskipun baik kita beribadah maupun durhaka, sesungguhnya sama sekali tidak mempengaruhi sedikit pun keagungan Allah. Ibadah merupakan kebutuhan bagi diri manusia sendiri. Namun, apakah sebenarnya yang mendorong manusia untuk beribadah? Filsuf Muslim Abu Ali Al-Husain Ibnu Allah Ibnu Sina, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Sina, membagi motivasi beribadah menjadi 3 hal. Pertama, motivasi ala pedagang. Seseorang beribadah karena didorong oleh keuntungan timbal balik dari sesuatu yang ia keluarkan.
ia menunaikan sholat, puasa, zakat, bersedekah, menolong sesama, atau lainnya dengan penuh pengharapan bahwa balasan surga kelak ia dapat. Alasan seseorang rela berlapar-lapar puasa di alam fana ini adalah sebab di akhirat nanti ia bakal kenyang. Susah-susah bangun malam untuk sholat tahajud karena ia tahu ada kelezatan yang bakal diperoleh dari jerih payah itu. Segenap ibadah di dunia ini pun menjadi semacam modal dan aktivitas perniagaan dengan kenikmatan surgawi sebagai laba yang diidam-idamkan. Logikanya, siapa yang berinvestasi maka akan menuai hasilnya. Siapa yang menanam akan memanen. Al-Quran sendiri di beberapa tempat mengabarkan bahwa siapapun yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan surga. Bahkan janji itu dideskripsikan dengan mengambil kiasan surga yang berisi sungai-sungai mengalir, buah-buahan, dan juga bidadari. Ini adalah gambaran dan keuntungan yang bakal diperoleh bagi orang-orang yang bersusah payah mengisi kehidupan dunia yang sementara ini dengan iman dan amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah kajian online Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah. Motivasi yang kedua adalah motivasi ala budak atau buruh. Diksi atau kata kunci dari dorongan beribadah ini adalah ketakutan. Seorang hamba menjalankan ibadah kepada Allah karena dibayang-bayangi ancaman akan siksaan api neraka. Seorang buruh yang takut dengan majikannya, ia menunaikan tugas dalam rangka menghindari penderitaan di kehidupan kelak. Orang dengan motivasi ini biasanya beribadah untuk sekadar lepas status sebagai hamba durhaka. Azab-azab yang dipaparkan dalam kitab suci menjadi pemicu kuat mengapa ia harus melakukan ini dan menghindari itu. Baginya, manusia sudah terlanjur diciptakan dan kini manusia harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Konsekuensi dari pelanggaran atas kewajiban tersebut sudah sangat jelas, yaitu siksaan api neraka. Motivasi yang ketiga adalah motivasi orang arif atau yang bisa dikenal juga orang yang mengenal Allah. Bagi orang jenis ini, beribadah adalah sebuah keniscayaan setelah menyaksikan betapa dahsyatnya karunia yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Setelah menghayati kebijaksanaan dan kemahasempurnaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu,
Yang menonjol dalam ibadah mereka adalah keikhlasan yang mendalam, bukan kenikmatan surgawi yang ia buru. Bahkan orang-orang seperti ini umumnya merasa tidak layak menerima ganjaran surgawi lantaran rasa fakirnya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang paling penting bagi mereka adalah menunaikan ibadah sebagai sebuah keharusan. Urusan ditempatkan di mana saja adalah hak prerogatif Allah. Allah memiliki kekuasaan penuh atas keputusan untuk hambanya yang dhaif itu. Hadirin kajian jamaah online Majelis Tablik Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, tipe yang terakhir ini mengingatkan kita kepada kisah seorang ulama sufi kenamaan Fudail Ibnu Iyad dalam kitab Raulatus Syahidin Abdul Malik Ali Al-Khalib diceritakan, suatu hari ia berkata, seandainya saya diminta memilih antara dua hal, yaitu dibangkitkan lalu dimasukkan ke surga, atau tidak dibangkitkan sama sekali, saya memilih yang kedua. Kira-kira kenapa dia memilih yang kedua, ibu-ibu? Siapa yang tahu? Usut punya usut, ternyata Fudail malu. Ia merasa tidak pantas menerima ganjaran pahala seandainya ia memang mendapatkannya. Tentu beliau bukan sedang ingkar terhadap surga. Sekali lagi, tentu beliau bukan sedang ingkar terhadap surga dan kebahagiaan di dalamnya. Gejolak jiwanya lah yang mendorongnya bersikap semacam itu. Kecintaan Fudail yang memuncak kepada Tuhannya menghilangkan angan-angan akan pamrih apapun. Kebaikan yang ia lakukan tidak ada bandingnya dengan anugerah Allah yang maha melimpah. Bahkan kesanggupannya berbuat baik sesungguhnya adalah secuil dari anugerah itu sendiri. Suatu hari, seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Fudail, "Wahai Abu Ali, kapan seseorang mencapai tingkat tertinggi cinta kepada Allah?" Fudail menjawab, "Ketika bagimu sama saja Allah memberi ataupun tidak, saat itulah kau di puncak rasa cinta." Sebagaimana manusia, surga dan neraka adalah makhluk. Fudail berpandangan Allah adalah hakikat tujuan hidup. Hal ini tercermin dalam tafsirnya terhadap kalimat
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua hamba Allah, dan kepada Allah pula kita kembali. Kehambaan yang total membuahkan kesadaran bahwa diri ini tergadai hanya untuk memenuhi permintaan Sang Tuan, tulus murni tanpa berharap imbalan sedikit pun. Ibu-ibu, remaja putri, hadirin yang dirahmati Allah, jamaah kajian online Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, marilah kita merenung. Sudahkah kita beribadah dengan baik dalam kehidupan yang singkat ini? Kalaupun sudah beribadah, di posisi manakah kita di antara tiga motivasi tersebut? Apakah kita beribadah karena ingin mengejar kenikmatan, menghindari siksaan, atau karena kesadaran diri yang penuh sebagai hamba sejati? Ketiga motivasi tersebut tentu tidak ada yang salah, karena seluruhnya mendapat pembenaran dalam Al-Quran. Hanya saja motivasi terakhir adalah motivasi yang paling menunjukkan kedewasaan seorang hamba. Ia tidak terlalu disibukkan dengan iming-iming kelezatan atau ancaman penderitaan layaknya anak-anak saat mematuhi perintah atau larangan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah kajian online Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, demikianlah sekelumit motivasi yang ditujukan terutama untuk diri saya sendiri, yang semuanya butuh proses pembelajaran dalam kehidupan ini. Semoga kita senantiasa dikaruniai Allah petunjuk. Semoga kita senantiasa dikaruniai keimanan yang ikhlas, tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terus belajar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian tertinggi tentu membutuhkan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Oleh karena itu, kita berdoa semoga kita bukan termasuk orang-orang malas belajar dan berusaha. Wallahu alam. Demikianlah sekelumit pembelajaran kita di jelang berbuka puasa
pada bulan Ramadan mulia ini. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, itu tentu saja berasal dari diri saya pribadi yang selalu harus belajar dan belajar lagi. Dan bila ada kelebihan, tentu saja kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.